Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, untuk di episode kali ini kita akan berkenalan dan belajar terkait dengan ATV 12 ya. Ini adalah inverter ATV 12 atau ISD ya, yang kita gunakan untuk itu sebagai drive motor ataupun bisa digunakan untuk merubah dari tegangan 22 atau satu fase ke 3 fase seperti itu. Nah, ini untuk kardusnya ya. Jadi speknya akan tertulis ya di dalam kardusnya terkait dengan Altivar 12 ini, atau kita sebut nanti untuk mempermudah adalah ATV 12. Ini adalah VSD untuk AC ya, AC speed drive. Jadi nanti untuk mengendalikan motor. Nah, dimana kita menggunakan motor di sini, ini ada motor 3 fase. Nah, tertera di sini untuk nameplate-nya. Nah, kita akan belajar bagaimana men-setting Altivar 12 ini. Untuk di episode pertama ini adalah instalasi. Setelah nanti kita lakukan instalasi, kita akan memprogram di ATV 12 ini untuk di setup sesuai dengan nameplate-nya motor. Kemudian sampai dengan nanti kita gunakan Altivar 12 ini untuk pertama kendali lokal. Jadi nanti kontrol lokal dari ATV 12. Yang kedua nanti two wire. Jadi kita menggunakan 2 buah push button untuk forward reverse nya, untuk putaran kendali motornya. Dan yang ketiga itu kita akan menggunakan 3 wire. Jadi akan menggunakan 3 buah tombol, ada tombol stop, forward, reverse. Dan yang terakhir nanti kita akan coba menggunakan Modbus. Tapi untuk episode kali ini kita akan fokus bagaimana menginstalasi Altivar 12 ke motor dan ke tombol-tombol yang nanti akan kita gunakan seperti itu. Nah, yang pertama kita buka Altivar 12 nya. Nah, di dalam packagingnya itu sudah tertera panduan ya. Jadi ada sesuai bahasanya, ini bahasa Itali dan spesifikasinya dan lain sebagainya. Dan ini ada bahasa Spanyol, bahasa Mandarin. Nah, nanti kita gunakan untuk acuan pembacaannya ya, apa aja tutorialnya yang ada di dalam sini. Jadi ini udah ada panduannya ya untuk bagaimana menggunakan ATV 12 ini. Kita simpan. Kita akan buka ATV 12 nya. Oke. Nah, di sini kita akan ketemu dengan ATV 12 H075M2. Nanti series yang kita pakai itu adalah series M2. Untuk seri ATV 12 ini ada F1, M2 dan M3. Nah, nanti perbedaannya apa? Nanti kita bisa baca di panduan yang ada di kitnya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba instalasi dulu. Jadi di dalamnya nanti sudah ada gambar, sebenarnya sudah ada gambar-gambarnya ya, untuk menjelaskan terkait dengan konsep dan penggunaannya seperti apa gitu. Jadi ada input yang digunakan ada 240 VAC, kemudian outputnya 240 VAC dengan komposisi UVW, jadi 3 fase ke motor. Nah, motornya nanti diinstalasi secara start gitu ya. Terus di sini ada untuk pengamannya ya, ada R1A, R1B, R1C. Terus kemudian di sini untuk analog inputnya ada COM AL1 plus 5 volt. Terus di sini A01 itu analognya yang digunakan mengikuti ya, kita mau menggunakan analog dari eksternal ataupun dari internal. Terus kemudian kita juga ada di sini untuk settingannya ya, di wiringnya. Jadi nanti kalau kita menggunakan 2 wire atau 3 wire, di sini ada untuk L1, L2, L3 dan L4. Nah, ini masing-masingnya nanti kita akan cari tahu di panduannya. Dan untuk isiannya di sini ada layar ya, LCD. Kita dari atas dulu aja. Oke, dari bagian atas. Nah, ini untuk nanti supply-nya ya, satu fase. Nah, ini nanti kita pasang satu fasanya di sini. Nah, ini ada panduannya untuk cara bukanya. Jadi ini bisa kita buka. Cara bukanya menggunakan bankman. Kita udah ada toolset ya. Bankman, di sini ada lock ya, gambar simbol lock. Nah, kita bisa tekan terus angkat. Nah, di sini kita nanti bisa pasang, ada tulisannya juga untuk L1, L2 dan PE atau ground gitu ya. Terus di sampingnya di sini ada slot lain ya, jadi untuk lockingnya. Terus kemudian kita bisa tutup kembali. Di bagian di sini ada layar monitor
ini nanti 7 segmen ya, 7 segmen bisa kita lihat untuk setting-setting dan sebagainya bisa kita lihat di sini. Terus di sini ada value unit, ref mount konfigurasi. Terus ada lampu indikatornya juga. Terus kita bisa buka tutupnya. Di dalam tutupnya ada mode ESC. Terus ini ada analog ya. Nanti bisa ditekan, bisa diputar. Terus ada tombol stop, tombol run. Terus di sini ada terminal yang sesuai di gambar di sini ya. Ada R1A, R1B, R1C, COM, AL1, 5 volt, A01. Dan di sini ada L0 plus L0 main COM, L1, LI1, LI2, LI3, LI4 plus 24 volt. Kita tutup lagi. Nah, ini ada peringatan ya, hazard of electric shock. Jadi berhati-hati. Terus kemudian di sini ada spesifikasinya, Altifar, penggunaannya ya, dia kapasitasnya berapa yang kita pakai gitu kan, inputnya berapa, outputnya berapa. Sini sudah ada indikator semuanya, KW-nya berapa, XP-nya berapa, juga semuanya sudah ada di sini. Nah, ini ada sertifikasi industrinya ya. Terus bagian bawah di sini ada untuk motornya, outputnya ya. Ini ada UVW. Nah, kita bisa buka juga lognya. Cukup ditekan ya, tekan terus dorong. Nah, di sini sudah ada outputnya. Terus di sini untuk groundingnya seperti itu. Kita bisa pasang kembali. Cara pasangnya juga sama, tinggal dimasukkan terus ditekan. Dah. Nah, ini untuk toko utamanya. Terus nanti kita gunakan untuk kendali motor 3 fase. Ini motor 3 fasenya. Nah, ini udah ada nameplate-nya. Ya, perlu kita kenali nanti kalau kita menggunakan motor 3 fase khususnya, itu kita harus baca nameplate ini ya. Karena terkait dengan nameplate ini nanti kita akan sesuaikan juga untuk yang ada di Altifar 12-nya. Jadi kita harus tahu motor ini nameplate-nya berapa, spesifikasinya seperti apa, untuk nanti bisa kita kendalikan dengan ATV 12 ini. Dan untuk tambahannya nanti ada steker 1 fase. Terus kemudian ada potensio, terus kemudian ini kabel untuk kita pasang di motornya untuk ke ATV 12. Terus ada 3 push button masing-masing NO, NC ya. Terus ini ada kabel untuk nanti kita pasang di tombolnya, toolset, dan jelas terminal 1 fasenya ya. Oke, kita akan lanjutkan proses instalasinya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan pasang stekernya 1 fase, supply utamanya. Kita singkirkan dulu yang lainnya. Nah, setelah kita pasang, kita bisa tutup ya. Jangan lupa klik. Nah, ini kita sudah memasang ATV 12 ini ke supply ya. Nah, kita siapkan dulu supply-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba untuk setup untuk lokalnya dulu. Nah, kita sekalian untuk pasang untuk ke motornya ya. Jadi untuk motornya di sini kita udah ada sambungan segitiga ya. Jadi saling terhubung semuanya, sudah terhubung di dalam. Nah, ini kita akan wire dengan ATV 12 nya.
Nah, untuk urutannya pastikan sesuai ya UVW-nya. Nah, di sini sudah ada tandanya, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, kita nyalakan, posisi sudah terhubung ya. Nah, ini perlu diperhatikan kehati-hatiannya di bagian sini, area sini ya. Untuk area sini jangan dipegang-pegang karena area sini tegangannya sudah berubah ya, jadi ke 3 fasa. Jadi perlu diperhatikan ketika nanti nyala, tangan area kerja harus diwaspadai gitu. Dan perlu diperhatikan untuk penggunaan kabel, kalau bisa lebih panjang lagi lebih bagus ya, untuk lebih aman saja gitu ya. Yang pertama ini kita akan coba setting di sini dulu. Nah, kalau kita lihat tutorial di sini, kita bisa perhatikan di tutorial sini ya, mau bahasa apapun sebetulnya kita bisa perhatikan isiannya ya dari gambarnya, dan menyesuaikan bahasanya sebetulnya sedikit-sedikit hampir mirip dengan bahasa Inggris ya. Sebenarnya udah ada yang berbahasa Inggris, cuman ini kebetulan yang di box ini tersedianya yang bahasa Itali, Spanyol, dan Mandarin. Nah, kita coba memahami dulu di sini untuk terkait dengan ATV 12 yang kita punya. Jadi ATV 12 ini itu ada 3 series ya, F1, M2, dan M3. Di sini ada tulisannya nih. Untuk F1 itu tegangan kerja atau tegangan yang masuk di ATV 12 itu di 100 sampai atau 120 volt AC. Terus kalau yang M2 seperti yang kita punya di sini, itu tegangan kerjanya di 200 sampai 240 volt AC. Gitu ya. Jadi yang masuk di sini 240 volt AC. Dan untuk yang terakhir ada seri M3. M3 juga 200 sampai 240 volt AC. Gitu ya. Maaf, kalau M3 itu nanti menggunakan 3 fasa. Jadi kalau ATV 12 ini menggunakan 1 fasa, tapi kalau ATV M12 M3 itu menggunakan tegangan 3 fasa. Terus di sini ada cara penggunaannya ya. ATV ini tidak boleh dipasang miring-miring gitu. Jadi harus lurus gitu ya, harus sejajar lurus, dan ada gapnya juga terkait dengan pintu ataupun dengan penggunaan yang lain gitu ya, jadi komponen yang lain dan sebagainya gitu. Nah, karena di sini temperaturnya bisa sampai 40 sampai 50 derajat gitu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian kita akan masuk ke bagian settingannya. Nah, di sini masuk ke nomor 4. Nah, ini koneksinya seperti apa. Nah, kita tadi udah melakukan koneksi ya. Nah, ini untuk cara bukanya menggunakan baut obeng gitu ya, untuk membuka casing pengaman gitu kan. Terus di sini ada syarannya. Jadi sebelum masuk ke ATV 12 ini
itu menggunakan MCB sebetulnya atau fuse gitu atau pengaman sebelum masuk ke MCB ke ATV12 nya, baru ke ATV12 ke motor gitu. Nah cuman kita nggak pakai nih, langsung aja jadi steker ke sini. Nah itu perlu diperhatikan, sebetulnya kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini, tapi ini opsional. Terus kemudian ATV ini ada keterangannya, ATV 12 F1. Nah ini ada gambarnya, tegangannya digunakan 100 sampai 120 VAC. Terus yang M2 yang seperti kita gunakan adalah tegangan satu fasa, M2 itu di 200 sampai 240 VAC. Terus kalau M3 itu tegangan 3 fase. Jadi nanti otomatis di sini ada tiga kabel yang masuk ya, ATV 12 M3. Terus ini untuk apa namanya, torsi yang digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan ya. Jadi untuk pengencangannya itu jangan sampai kencang-kencang, ini bisa case-nya bisa rusak gitu. Nah kemudian di sini ada bagian instalasi motornya. Jadi instalasi motornya ini perlu diperhatikan juga untuk masuk ke bagian motornya. Terus masuk ke poin keempat sudah, kita masuk ke poin kelima. Nah di sini ada konfigurasi kontrol. Jadi kontrolnya di ATV 12 itu ada di sini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi ada 3, dari yang pertama lokal, terus dari sini nanti untuk kendali ini ada menggunakan potensio ya. Jadi potensio nanti untuk ngatur kecepatan. Ini biasanya nanti kita gunakan untuk settingan di TCC-nya di 2 wire atau 2C. Di sini ada 2C dan 3C atau TCC 3C atau 3 wire. Kalau sambungan dua wire kayak gini, itu dia ada L1 L2, itu ada forward dan reverse. Tapi kalau nanti 3 wire itu ada yang satu NC, terus kemudian duanya NO, L1 nya NC, L2 L3 nya itu NO. Dan supply-nya tombol itu di 24 VDC ya, maaf 24 VDC. Terus nanti digunakan kalau untuk L1 nya ini kenapa NC, karena dia sebagai reset. Terus L2 sebagai forward, L3 nya sebagai reverse. Nah kalau pertama kita akan menggunakan bagian sebagai internal atau local wiring di ATV 12 ini. Terus kemudian application ini ya, untuk applicationnya nanti dibuka di bagian BFR, terus ready gitu ya. Jadi posisi ready kita akan gunakan di situ. Nah untuk parameter yang perlu kita setting di sini, nah ini perlu diperhatikan dulu. Nah parameter yang nanti kita gunakan ya, terkait dengan nanti frekuensi, terus kemudian ada motornya, terus power motornya, terus kemudian ada ampernya. Nah itu kita sesuaikan dengan nameplate yang ada di motor. Nah itu dipastikan kita harus bisa membaca nameplate yang ada di motor. Nah ini arahannya nanti ada conv full DRC gitu kan, terus ada conv full FLT THT itu ya, ITH nanti terkaitan dengan ampernya. Terus setelah itu nanti masuk ke bagian konfigurasi untuk akselerasi, deselerasi, low speednya, terus high speednya, terus sampai dengan nanti kita akan menggunakan kita digunakan sebagai komennya apa. Kalau misalkan mau komennya adalah konfigurasi lokal, nanti kita menggunakan konfigurasi yang ada di bagian atas di sini. Kalau kita konfigurasinya adalah input 2 wire dan 3 wire atau remote ya, di sini sebutannya remote 2 wire atau 3 wire, nanti kita menggunakan settingan yang ada di nomor 2 di sini. Seperti itu. Nah ini tahapannya yang perlu kita kerjakan saat ini. Yang pertama, sebelum di situ kita akan melakukan factory reset dulu terhadap si ATV 12 ini. Nah untuk cara factory resetnya, kita akan buka dulu ATV 12 nya. Nah setelah kita buka, masuk ke, nah ini ada jalan ya, LED-nya naik turun, artinya dia proses jalan ya. Di sini dia jalan, artinya dia proses run. Nah ini kita harus matikan dulu. Ketika sudah kita stop, kita lepas dulu dengan menekan mode secara lama. Nah itu kita sudah lepas dari kondisi dia berjalan gitu, prosesi run-nya dia. Nah pertama, ini analog ini bisa kita gunakan dengan cara menekan dari ready. Kemudian kita akan masuk ke mana? Pertama kita akan masuk ke bagian konfigurasi. Terus kita akan masuk ke, kita cari VCS. Di sini VCS adalah factory reset ya. Jadi kita akan reset dulu settingan yang ada di sini. Kita akan gunakan merubah settingan lagi dari awal, dari proses nanti kita menggunakan di motor yang sudah kita instalasi sini. Nah pertama kita tekan VCS ini.
FCS maksudnya. FCS ini, dan di sini ada tampilan NO ya, N0. Nah, kita rubah ke ini. Nah, setelah kita rubah ke ini, tekan lama 2 sampai 3 detik sampai kedipnya ini hilang. Nah, setelah kedipnya ini berhenti, kita lepas. Artinya sekarang kondisi ATV 12 ini sudah kereset ke default. Jadi ini kondisinya akan 0 gitu ya. Kondisinya akan ready untuk kita ulangi, kita instalasi ulang atau kita install ulang posisi ATV 12-nya. Nah, pertama kita ngikutin dari modul yang ada di sini tadi ya. Apa aja yang perlu kita setting? Yang pertama tadi adalah kita masuk ke bagian yang ada di nomor 7 di sini. Konfigurasi full DRC, menu kontrol motornya. Jadi pertama terkait dengan frekuensi yang kita gunakan, kemudian power dari motornya, terus kemudian ada frekuensinya gitu kan. Kita akan sesuaikan yang ada di poin ke-7 ini. Pertama kita akan tekan ready, terus masuk ke bagian konfigurasi. Nah, masuk ke bagian full DRC gitu. Masuk ke full, terus masuk ke DRC. Nah, DRC ada BFR, NFR, NCR. BFR nya kita pastikan dulu, kita tekan. Nah, dia ada di 50 Hz. 50 Hz ini kita sesuaikan dengan yang ada di, karena kita negara kita tegangannya, frekuensi yang kita gunakan di area kita kan 50 Hz ya, makanya kita sesuaikan juga di 50 Hz. Nah, ini sudah sesuai. Terus di SC untuk kembali ya. Terus masuk ke NPR. NPR ini adalah power motornya ya. Nah, kita bisa ngeceknya di mana? Di nameplate yang ada di motor di sini. Nah, nameplate-nya berapa? Kita bisa cek di nameplate-nya ini. Nah, ini nanti saya tampilkan ya untuk tulisannya NPR, tulisan nameplate-nya, karena tidak terlalu terlihat ya. Jadi untuk NPR-nya di sini kalau bisa dibaca, di sini adalah dia di 0,18 kW. Nah, kita akan setting ke 0,18. Kita putar knobnya ini untuk kita atur menjadi 0,18. Nah, ketika sudah 0,18, cara save-nya gimana? Tekan analognya sampai dengan kedipnya hilang. Nah, sekarang kita sudah setting NPR-nya. Masuk ke bagian NCR-nya. Kita putar lagi, cari NCR. Kita klik lagi NCR. Nah, di sini 3,5. Nah, kita sesuaikan juga yang ada di nameplate-nya. Di nameplate-nya itu 1,1 atau 0,6 ampere. Artinya kita akan sesuaikan dengan yang ada di nameplate. Berarti 3,5 ini kita turunkan sampai dengan 1,1 atau 0,6. Karena ini dia paling rendahnya adalah 1, kita pakainya 1,1 saja untuk kita maksimalkan. Kita tekan untuk save. NCR-nya jadi kita sudah setting yang di sini ada FBFR, NPR dan NCR-nya kita sudah setting. Kita kembali dengan ESC lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu konfigurasi full FLT THT. Masuk ke full, terus masuk ke FLT, masuk ke THT. Nah, bagian mana ITH-nya kita tekan. Nah, dia adalah 1,1. Nah, ITH-nya juga kita bisa turunkan karena dia maksimalnya 0,8. Nah, kita naikkan, samakan di 1,1 saja. Nah, ini sesuaikan ampernya yang ada di nameplate-nya ya. Terus setelah itu kita akan masuk ke poin ke-8, yaitu terkait dengan konfigurasi ACC, DEC, LSP, ASP. Masuk ke konfigurasi, cari LSP dulu, cari ACC dulu, akselerasi ya. Jadi akselerasi dia naiknya, speed nambahnya ya. Nah, kita akan setting di 3 detik. Jadi naiknya di 3 milisekund atau 3 detik ya. Nanti kita cari dia 3 detik harus ya temponya. Terus masuknya ke DEC, deselerasi matinya ya. Proses ACC itu naiknya, kalau DCC itu pas matinya, turunnya. Terus masuk ke LSP, LSP-nya 0. Terus HSP, maksimal speednya di 50 Hz gitu ya. Nah, sudah, kita akan kembali. Nah, setelah ini kita sudah masuk ke konfigurasi si ATV ini, sudah kita setup sesuai dengan motornya.
Artinya tinggal kita masuk ke bagian konfigurasi untuk kita menggunakan sistem remote atau sistem lokal. Nah, pertama, karena kita belum pasang tombol-tombolnya, kita akan nyobain dia untuk bekerja secara lokal. Caranya, kita masuk ke bagian konfigurasi lagi, terus masuk ke full, konfigurasi, masuk ke full, nah masuk ke CTL, nah CTL masuk ke FRI nya kita pilih yang AIUI atau bacanya ALUI ya. Kita tekan sampai kedipnya hilang. Nah, sekarang dia sudah masuk ke lokal konfigurasi. Nah, selanjutnya kalau kita mau dia menjalankan ini, kita tinggal masuk ke sini ya, konfigurasi lokal, parameter sudah di FRI AIUI, terus masuk ke mode, tekan selama 3 detik ya. Nah, setelah 3 detik nanti akan muncul tulisan lock atau lokal, terus ready. Nah, ready tinggal kita atur run stopnya, bisa diatur di sini. Nah, kalau kita run, nah kita tinggal putar di sini untuk ngatur kecepatan motor ya. Nah, ini motor sudah bergerak ya. Nah, ini kecepatan 0,7, motor sudah bergerak. Nah, kita bisa atur lagi di analognya, knobnya ya, kita putar. Nah, untuk speed maksimalnya ini di 50 Hz. Nah, dia muternya clockwise ya. Nah, ini dia sudah jalan di maksimal speednya di 50 Hz. Nah, kita bisa turunin. Nah, ini deselerasi ya, proses dia turun speednya ini deselerasi. Nah, itu sampai ke 6,9. Nah, ini masih muter, kita turunin sampai ke 0. Nah, dia mati. Nah, ketika jalan terus kita stop, nah langsung mati. Kita run, karena tadi speednya udah kita atur, dia jalan, kita tekan stop, dia mati. Kita run, speednya kita atur, speednya ada di sini, start stopnya kita pencetnya dari sini. Itu namanya lokal. Jadi sistem lokal sudah kita jalankan seperti itu ya. Ini kita sudah jalan ke sistem lokal. Selanjutnya kita akan cobain kenalan menggunakan sistem 2-wire dan 3-wire ya, karena berbeda. Kalau 2-wire nanti menggunakan NO, kalau 3-wire menggunakan NC NO. Nah, sekarang kita akan instalasi dulu untuk penggunaan 3-wire nya. Setelah dilakukan factory reset, selanjutnya adalah tahapannya kita setting ATV12 ini sesuai dengan nameplate di motornya ya. Yang pertama yang perlu kita konfigurasi adalah masuk ke bagian konfigurasi, terus kemudian kita akan masuk ke bagian BFR. Nah, untuk BFR ini adalah frekuensinya ya, frekuensinya kita atur di 50 Hz. ESC untuk keluar, terus kemudian yang akan kita atur lagi untuk di NCR nya. Di NCR itu kita bisa perhatikan di lembar kerja ini ya, atau modul yang udah bawaan dari ATV12. Untuk terkait dengan NCR, diperhatikan di sini yang disetting pertama adalah BFR nya 50 Hz, kemudian NPR dan NCR. NPR itu power, NCR itu currentnya, ampernya. Terus kemudian nanti masuk ke ITH. Nah, sekarang kita masuk ke NPR nya dulu, ESC, NCR, kemudian NPR. Nah, untuk NPR nya itu kita bisa baca di nameplate nya ya. Untuk nameplate nya tadi sudah kita ketahui dari sana adalah 0,18. Nah, kita turunkan sampai 0,18. Nah, oke, kita samakan, tekan 2-3 detik, lepas. Nah, NPR nya udah, sekarang kita masuk ke NCR current-nya. Untuk current-nya sesuai di nameplate juga 0,8 atau di 1,1 ya. Nah, karena ini ATV12 nggak bisa di bawah 1, nah kita naikkan di 1,1 saja. Oke, tahan. Nah, dia NCR nya udah 1,1. Selanjutnya masuk ke
konfigurasi full, terus kemudian FLT, kemudian THT, nah kemudian ITH-nya disatuin dia 1,1. Ini sama ya, oke. SC keluar. Nah selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke bagian untuk ngatur di ininya ya, apa namanya, akselerasi deselerasi, LSP dan HSP. Nah, itu masuk ke bagian konfigurasi, langsung di sini dicari pertama ya ACC-nya, akselerasi. Nah kita pakai 3 detik ya, nanti bisa diatur ini akselerasinya mau berapa detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik bisa. Kemudian deselerasi dia juga kita atur di default aja 33 juga. Untuk LSP nya 0 karena 0 artinya berhenti ya, atau tidak jalan gitu. Untuk HSP nya, high speed nya nanti di 50. Nah ini kita nggak usah rubah lagi. Nah sekarang konfigurasinya tinggal kita mau parameter komennya di mana, mau full, mau lokal, atau mau 2 wire atau 3 wire. Nah sekarang untuk ini kita akan nyobain untuk lokal dulu ya. Masuk ke ready, kemudian masuk ke konfigurasi, terus masuk ke full, masuk ke CTL kontrolnya. Nah CTL FRI, pilih yang AIUI, tekan terus lepas. Nah sekarang ini kontrolnya adalah kontrol lokal ya. Nah caranya jalannya kita bisa tekan run mode di sini 3 detik. Nah masuk ke lokal, nah kita bisa run di sini. Nah kita udah jalan ya, tinggal atur speednya dari sini. Nah ini motor sudah bergerak secara clockwise ya. Nah kita bisa stop karena speednya tadi udah save ya, kita tinggal startnya aja, dia ngejar ke nilai yang sudah kita atur di sini ya. Ini buat ngatur motornya. Kalau mau berhenti tinggal stop, motor berhenti, tekan run lagi untuk jalan, ngejar ke speednya tadi. Nah stop. Oke, ini untuk konfigurasi lokalnya.